Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Aini Sa'diah, sarjana sastra, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama 01 Banyu Putih. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Kediri dengan nomor induk mahasiswa 242091234. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025, saya melakukan pembelajaran di kelas 10-8 dengan materi substansi kekhalifahan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke, semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Apakah sudah sarapan? Sudah. Sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Oke, walaupun ada yang sudah, ada yang belum, semoga semangatnya tetap sama. Semuanya semoga tetap semangat. Anda semangat hari ini? Semangat. Oke, terima kasih. Hari ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Yang memimpin doa hari ini siapa? Saya. Oke, Mutia, silakan. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, apakah hari ini semuanya berangkat? Tidak. Siapa yang tidak berangkat? Siapa? Izun dan Ali. Alif Nur Ihsan. Sama siapa lagi? Izun Najwa. Izun Najwa. Ada lagi? Tidak. Berarti yang tidak masuk hari ini 2 siswa ya? Ya. Oke, kenapa tidak masuk? Sakit. Oke, mari kita doakan teman-teman kita yang hari ini tidak masuk. Semoga segera diberi kesembuhan. Amin. Dan semoga bisa segera kembali lagi bergabung bersama kita belajar di madrasah tercinta ini. Amin. Baik, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran, silakan semuanya bisa berdiri untuk cek kerapian. Oh, silakan berdiri dulu cek kerapian. Silakan diperiksa yang kiranya masih lusuh. Silakan bisa dirapikan terlebih dahulu. Ditengok temannya, coba sudah rapi semua atau belum? Sudah. Setelah itu silakan semuanya cek sekeliling kalian apakah masih ada sampah. Jika masih, silakan bisa ditaruh di tempat sampah yang ada di pojok. Oke, sudah bersih semua ya? Untuk menambah semangat hari ini, Bu Aini punya jargon baru. Kalau Bu Aini bilang, belajar SKI, kalian jawabnya ada 3 jawaban. Menggali sejarah, mengambil hikmah, jadi generasi amanah. Bisa? Sudah hafal atau belum? Belum. Kita coba dulu ya. Belajar SKI. Menggali sejarah. Oh, yang pertama itu menggali sejarah. Sama dengan belajar SKI itu kan kalian belajar sejarah, menggali sejarah. Kemudian part kedua adalah mengambil hikmah. Jadi setelah kalian belajar sejarah itu diambil hikmahnya. Setelah kalian ambil hikmahnya, di masa yang akan datang kalian adalah generasi yang amanah. Jadi belajar SKI, Menggali sejarah. mengambil hikmah, jadi generasi amanah. Kurang kompak, satu kali lagi ya. Belajar SKI, menggali sejarah, mengambil hikmah, menjadi generasi amanah. Oke, teman-teman kita semua. Sudah, silakan berdiri kembali. Oke, seperti yang sudah Bu Aini katakan di pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini kalian akan belajar tentang apa hari ini? Tentang apa? Abu Bakar Asy-Syiddiq. Pinter, masih ingat tadi ya? Masih. Hari ini kita akan belajar tentang lebih tepatnya substansi dakwah dan strategi dakwah dari Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Kemudian sebelum itu, kita akan mengingat sedikit materi di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa? Tentang 2 tugas utama Rasulullah. Nah, tentang 2 tugas utama sih, Rasulullah. Pinter. Tugas utama Rasulullah yang pertama adalah apa? Menyampaikan wahyu. Pinter. Yang kedua? Memimpin umat Islam sebagai kepala negara dan pemimpin masyarakat. Oke, masih ingat semua ya? Masih. Jadi dari tugas yang kedua adalah memimpin umat Islam. Yang mana Rasulullah itu sama seperti kita, beliau adalah manusia. Yang mana dia punya akhir hayat atau bisa meninggal dunia, ya kan? Nah, ketika Rasulullah meninggal dunia, pemimpin umat Islam kira-kira bagaimana? Apakah umat Islam sudah tidak ada pemimpinnya lagi?
Ada apa tidak? Ada. Pemimpin umat Islam siapa? Khalifah. Pintar, khalifah yang terdiri dari berapa? Tahu nggak? Pintar. Namanya apa kalau digabung? Bagus. Namanya adalah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ada berapa teman-teman? 4. Yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Pintar. Kemudian yang kedua siapa? Umar bin Khattab. Bagus. Yang ketiga? Utsman bin Affan. Dan yang terakhir? Ali bin Abi Thalib. Pintar. Apakah 4 yang kalian sebutkan itu sudah berdasarkan urutan dari estafet kepemimpinan? Sudah. Sudah. Berarti sudah urut dari yang pertama sampai terakhir ya? Ya. Oke. Kemudian setelah kalian tahu tadi kita hari ini akan belajar apa, Bu Aini lebih dulu akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Jadi harapannya setelah selesai mempelajari materi tentang Khulafaur Rasyidin bagian Abu Bakar As-Siddiq, kalian akan mampu melakukan berapa hal? 3. Pinter. Tujuan pembelajaran hari ini ada berapa berarti? 3. Tujuan yang pertama apa? Menganalisis proses pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pintar, menganalisis proses pemilihan khalifah. Jadi pemilihan Abu Bakar itu bagaimana ketika Rasulullah wafat? Apakah sudah ada mandat atau amanah atau wasiat dari Rasul bahwa penggantinya Abu Bakar dan lain sebagainya. Tujuan yang kedua apa? Menganalisis substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Oke, setelah itu kita akan belajar tentang kepemimpinan Abu Bakar saat itu bagaimana, perbedaannya dengan khalifah yang lain seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian tujuan yang terakhir apa? Meneladani nilai-nilai kepemimpinan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Abu Bakar adalah khalifah dari umat Islam yang mana pasti beliau memiliki segudang kebaikan yang perlu kita teladani. Nah, apa saja akan kita pelajari di pertemuan hari ini ya. Kemudian berikutnya nih, sebelum mengawali pembelajaran, kalian kan pertemuan sebelumnya Bu Guru sudah menyampaikan materi hari ini apa? Abu Bakar As-Siddiq. Pintar, kita akan belajar Abu Bakar As-Siddiq. Apakah semuanya sudah mempelajari materi itu di rumah? Sudah. Oke, ada yang sudah, ada yang belum? Ya. Ada yang belum? Oke, walaupun ada yang belum ya, harapannya semoga semuanya tetap bisa mengerjakan soal-soal ini ya. Oke, silakan semuanya bisa disiapkan gawainya masing-masing. Disiapkan handphonenya masing-masing. Hari ini kita akan kuis Kahoot. Sudah pernah kuis Kahoot? Sudah pandai berarti ya? Sudah. Jadi dari kuis Kahoot itu yang dinilai hanya jawaban benar salahnya apa tidak? Kecepatan menentukan apa tidak? Nah, jadi selain benar atau salah, kecepatan kalian juga menentukan ya. Kita simak dulu kuis hari ini. Sudah. Kita menunggu pin. Silakan pinnya sudah ada di layar. 7414279. Oke, sudah mulai ada yang bergabung? Sambil menunggu temannya, ini bisa emotnya itu diganti, mau dikasih topi, mau dikasih kacamata, itu juga bisa. Kalau sambil menunggu temannya. Bisa sambil diganti emotnya, sambil menunggu teman-teman semua bergabung ya. Di kelas 8 berapa ini? 34. 34, berarti semua sudah bergabung ya? Oke, bisa dimulai? Bisa, diingat-ingat, kuis Kahoot ini tidak hanya benar atau salah, tapi pinter. Oke, soal nomor 1, silakan. Soal nomor 1. Apa arti As-Siddiq dari gelar Abu Bakar? Ini termudah di dunia ini sebagai pemanasan ini. Oke, jawaban masuk 20, sudah 30. Oke, waktunya habis 5, 4. Oke, ya Allah. As-Siddiq apa artinya As-Siddiq? Yang benar dan membenarkan. Enten sing jawab iki khalifah cah bolu iki sapa iki? Ajo, oke. As-Siddiq itu artinya apa? Yang benar dan membenarkan. Nek apa jadi pemimpin? Itu arti dari apa pemimpin? Ya, pinter. Kurang fokus ini berarti kurang fokus ini. Oke, lanjut soal berikutnya. Lihat skor dulu. Paling cepat Asnariska Manzila, ranking 2 Cinta, Kaji dan Nabila. Oke, Kaji siap. Kita lanjut soal kedua. Salah satu alasan Abu Bakar menjadi khalifah pertama adalah karena pernah ditunjuk sebagai imam oleh Rasulullah. Benar atau salah? Benar atau salah? Itu saja jawabannya. Oke, sudah menjawab semua? Benar apa salah jawabannya? Benar. Si salah cak itu sopo mana ini Allah. Oke, masih peringkat 1 Manzila, mantap Manzila. Cinta hilang ini kemana Cin? Kamu salah ya Cin? Ya Allah, kita lanjut soal ketiga. Sani kok burung ketoro, San. Oh, aku ada nih, siap. Apa yang menjadi alasan utama pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar? Selain cepat juga harus fokus. Selain cepat, kalian juga harus fokus. Oke. Wow, beragam sekali nih. Abang Joko ada semua ini. Yang benar ada 16, alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Soal berikutnya, peringkat dulu, ngeri nih Manzila lagi, masih peringkat pertama. Oh, Dinar ada apinya, Dinar, mana Dinar? Oh, berapi-api Dinar, kamu dari peringkat berapa? Tiba-tiba peringkat 3 Dinar. Oke, lanjut, soal keempat. Benar atau salah? Benar atau salah? Weh, jawabannya benar atau salah? Jawabannya salah. Yang benar cari apa ini? Jawab kok produk beli ya Allah, berikan hidayah ya untuk kelas 18 ya. Soal terakhir silakan. Ini yang menentukan prestasi kalian nih, silakan. Soal terakhir. Oh, peringkat dulu. Manzila tenggelam ini. Sita. Waduh, Sita dengan pitanya di pojok kanan ternyata berapi-api. Kita lanjut soal terakhir. Yuk. Cari ngademi tak minggir. Perang pada masa Khalifah Abu Bakar. Yuk. Perang pada masa Khalifah Abu Bakar. Namanya perang apa? Ya Allah, apa sih salah nih? Masih benar nih. Berarti kita sangat perlu sekali nih untuk mempelajari materi tentang Khalifah siapa? Oke, berarti materi hari ini sangat tepat sekali nih dengan wawasan kalian yang masih minim ini. Oke, kita lihat skor terakhir.
Teng juara 3. Siapa dia? Sita. Sekarang Cici malah itu sih. Oke, Manzila alhamdulillah bisa bangkit. Peringkat pertama diraih oleh Nabila. Kok marah-marah enten gue? Nabila. Woi. Yang lainnya itu. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, mau lihat peringkat semuanya atau tidak? Yang peringkat paling terakhir siapa? Mau lihat enggak? Siap, kita tonton siapa ini sebenarnya yang paling terakhir. Ceng ceng. Ceng ceng. Siapa ini? Kita lihat peringkat yang terakhir. Report. Oke, kita lihat peringkat terakhir. Peringkat terakhir siapa? Oh, jangan disebutkan. Peringkat yang terakhir siapa ini? Waduh, peringkat yang terakhir lagi siapa? Amalia. Terus peringkat yang terakhir lagi siapa? Mahardika. Ya wis ora apa-apa Mahardika ini untuk pembelajaran ya. Kira-kira soal paling mudah yang apa paling mudah? Soal pertama, pancen kayak gongen yang pertama bonus ini. Oke, setelah melihat dari hasil kuis tadi, ternyata masih banyak yang perlu kita gali lebih dalam lagi mengenai khalifah siapa teman-teman? Abu Bakar As-Siddiq. Oke, kita lanjut lagi ya. HP-nya bisa disimpan dulu. Kita lanjutkan pembelajaran. Oke, di sini Bu Gudu ada pertanyaan. Jika kalian adalah anggota organisasi OSIS dan ketua OSIS tiba-tiba mundur, bagaimana kalian akan memilih pemimpin yang baru? Oke, siapa yang menjawab ini? Asna, dengan cara apa? Pinter. Benar apa tidak kira-kira? Benar. Memang kita harus mengutamakan musyawarah. Dari musyawarah tersebut, kira-kira kriteria pemimpin yang akan kalian ambil, yang seperti apa yang akan kalian pilih? Yang jujur. Bagus, jujur, terus amanah, pintar. Apa lagi? Dan bertanggung jawab. Kalian sudah pintar semua alhamdulillah ya. Jadi, apa yang kalian jawab hari ini itu merupakan yang terjadi pada kaum muslimin 1400 tahun yang lalu ya. Selanjutnya Bu Guru punya pertanyaan lagi. Di sini ada gambar taman. Di situ ada tulisan Sakifah Bani Sa'idah. Ada yang tahu kaitannya apa tidak? Tidak. Tidak ada? Ada yang pernah melihat taman itu? Tidak. Belum pernah? Belum. Baru kali ini? Ya. Wes pancen perlu belajar Abu Bakar sampean ya. Kemudian Sakifah Bani Sa'idah. Pernah mendengar atau belum? Belum. Oke, nanti kita akan menemukan jawabannya melalui pembelajaran hari ini. Berikutnya disimak sebuah video yang akan Bu Guru Tahun 11 tunjukkan. Hijriah adalah tahun di mana putusnya wahyu Allah dan berakhirnya hubungan langit dan bumi. Karena pada tahun inilah Rasulullah SAW wafat, yang selama 22 tahun telah mengemban tugas dalam menyampaikan tuntunan Allah kepada umat manusia. Rasulullah diketahui mulai dalam keadaan tugasnya adalah ketika beliau melaksanakan haji wada dan pulang dari Mekah ke Madinah pun berita tentang menurunnya kesehatan Rasulullah juga telah menyebar dan terdengar banyak orang. Tampaknya karena inilah yang kemudian membuat beberapa orang berpikiran untuk mengisi kekosongan kepemimpinan yang akan tinggalkan Rasulullah setelah beliau wafat. Maka dari sini mulai bermunculan sekian banyak orang yang mengaku sebagai nabi, seperti misalnya Musailamah al-Kadzdzab di Yamamah dan Al-Qasir al-Ansi di San'a, Yaman. Ada juga Tulaikah bin Khuwailid al-Asadi yang berlokasi di Najd bagian barat. Oke, sudah melihat videonya? Sudah. Video ini bercerita tentang apa? Kaum muslimin saat meninggalnya siapa? Nabi Muhammad. Kaum muslim saat meninggalnya Nabi Muhammad. Dari video tersebut, kira-kira keadaan kaum muslim ketika Nabi Muhammad meninggal, apakah baik-baik saja? Tidak. Di antaranya tadi muncul masalah apa tidak? Pintar. Muncul masalah yaitu munculnya Nabi baru. pintar nabi palsu ya. Kira-kira apakah permasalahannya hanya nabi palsu saja? Tidak. Permasalahannya akan lebih pelik lagi, akan lebih banyak. Di antaranya kaum muslim terpecah, ada yang setuju nanti pemimpin barunya siapa, ada yang pengen jadi pemimpin sendiri dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga perpecahan yang tadi mengaku nabi palsu, ada yang pengen jadi pemimpin sehingga terjadi perpecahan dari kubu umat Islam. Terus juga ada masalah lain yaitu konflik internal atau pemberontakan, ada warga yang membangkang tidak mau membayar zakat, ada yang murtad keluar dari Islam dan lain sebagainya. Nah, dari keadaan tersebut, hari ini kita akan mencari tahu bagaimana Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam di tengah krisis besar seperti itu ya. Untuk itu, kita akan melakukan diskusi untuk mencari jawaban dari permasalahan-permasalahan yang tadi Bu Guru katakan ya. Pembagian kelompoknya berdasarkan minggu kemarin. Masih ingat apa tidak? Masih. Silakan semuanya bisa langsung bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Hari ini totalnya ada berapa kelompok? Oke, jadi kita akan membahas 3 permasalahan. Per kelompok temanya sama atau beda? Beda. Jadi ini Bu Guru punya LKPD. Nanti kalian mencari jawaban yang ada di LKPD ini, permasalahannya apa, dicari jawabannya berdasarkan hasil diskusi kalian ya. Jika kalian tidak tidak buntu, tidak ada diskusinya, kita nggak tahu. Silahkan boleh membuka HP, yang penting dengan catatan sumbernya terpercaya ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 sini ya. Kelompok 1 silakan. Selanjutnya kelompok 2. Silakan didiskusikan. Terakhir kelompok 3. Ini kok kurang maju nih. Mau maju dulu. Oke.
Silakan disiapkan buku LKS kalian masing-masing, terus kemudian HP kalian, jadi sumber kalian mengerjakan itu menggunakan materi ajar yang kalian punya dan juga referensi menggunakan internet. Waktu diskusi adalah 10 menit. Apabila sebelum 10 menit kalian sudah selesai mengerjakan, silakan bisa mengacungkan tangan ya. Dan juga masing-masing kelompok silakan bisa menentukan moderatornya siapa yang mau maju presentasi atau mempresentasikan siapa. Masing-masing kelompok mau berapa orang nih kira-kira? Mau berapa kira-kira? 2 atau 3? 3. Oke, masing-masing kelompok 3 orang ya, nanti yang maju ya perwakilannya ya. Oke, silakan bisa dibahas dulu. Jangan lupa Bu Guru, sambil kalian diskusi, Bu Guru akan melakukan penilaian sikap. Jadi siapa yang paling aktif diskusi, siapa yang kurang aktif dan lain sebagainya. Silakan bisa keaktifannya ditambah. Waktunya adalah 10 menit, ditentukan nanti yang presentasi siapa. Kelompok 1, materinya apa ini kelompok 1? Materinya apa? Proses pemilihan anggota. Pertanyaannya ada berapa pertanyaan? 5, sudah dikerjakan berapa ini? Oke, lanjutkan ya. Ada pertanyaan nggak? Aman ya? Oke, silahkan dilanjutkan. Sudah selesai ya? Yang mau maju kelompok berapa dulu ini? Kelompok 2. Kelompok 2, oke siap, kelompok 2 silakan. Diwakili oleh siapa ini kelompok 2? Rizka dan? Asna. Asna, yo. 3, Rizka, Asna dan Yuti Atul. Silakan. Oke teman-teman, kelompok 3, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan semua bisa memperhatikan. Manjila, tunjukkan manjilamu. Kami dari kelompok 2 mendapat tentang video dan komunikasi Al-Quran dan 5 pertanyaan. 1. Apa itu perang Ridho dan apa penyebabnya? 2. Bagaimana sikap Abu Bakar dalam menghadapi orang yang murtad dan menolak zakat? 3. Apa alasan pengumpulan mushaf Al-Quran? 4. Siapa yang ditugasi melakukan modifikasi Al-Quran? 5. Nilai dakwah apa yang tampak dari tindakan Abu Bakar? Dari narasi presentasi kelompok 2, setelah Rasulullah wafat, banyak kelompok murtad dan menolak zakat. Abu Bakar dengan tegas memilih pasukan untuk memerangi mereka dalam perang Ridho. Ini dilakukan untuk menjaga keutuhan Islam. Selain itu, Abu Bakar juga menyetujui usulan umat untuk Nanti tanya ya, tanya. Mengapa? Oh, ini kelompok 2 ini banyak apa lagi? sebagai kualifikasi untuk menunjukkan kemungkinan visioner dan keberanian menjaga keutuhan Islam. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan teman-teman? Bertanya. Bukan yang memerangi orang yang masalah itu, sama sekolah kami tidak biasa kita terlalu keras. Baik, akan kami jawab pertanyaannya akan dibacakan oleh Asma secara sudah. Ya, nggak apa-apa, nanti bisa kita. Zakat adalah bagian dari Islam. Menurut zakat berarti membayarkan jasa agama. Ini tentu berdasarkan dia dalam menjaga Islam. Bagaimana jawabannya? Apakah sudah memuaskan? Tidak. Sudah. Ada yang mau nambahin apa tidak ini untuk kelompok 2? Ada yang mau nambahin apa tidak? Tidak. Sudah bisa ditutup kelompok 2? Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, sekarang yang sudah siap presentasi kelompok 1 atau kelompok 3? Kelompok berapa? Oke, silakan kelompok 1 bisa maju terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan menyaksikan presentasi dari kelompok 1 dengan topik proses pemilihan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Silakan semuanya bisa disaksikan. Jika ada yang kurang paham dari penjelasan kelompok 1 nanti bisa ditanyakan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi yang sedang kami diskusikan. Yang pertama akan dibacakan oleh Ansarma. Nantinya saya silakan. Jadi topik yang kami dapatkan adalah proses pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah. Kami mendapatkan 5 pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama adalah apa yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW? Pertanyaan yang kedua, siapa saja yang hadir dalam pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana proses musyawarah itu berlangsung? Pertanyaan yang keempat, apa alasan Umar memilih Abu Bakar sebagai khalifah? Dan pertanyaan yang kelima adalah nilai kepemimpinan apa yang tampak dalam peristiwa ini? Dan kelompok kami menyimpulkan bahwasanya setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin kebingungan. Kaum Ansar ingin memilih pemimpin dari kalangan mereka. Maka diadakan pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah. Abu Bakar hadir bersama Umar dan Abu Ubaidah. Dalam pertemuan ini, Abu Bakar justru menawarkan Umar atau Abu Ubaidah. Namun Umar malah membaiat Abu Bakar. Ini menunjukkan kepribadian Abu Bakar yang rendah hati dan mengedepankan musyawarah. Akhirnya, seluruh umat menyepakati Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya,
Silakan. Oke, saya akan menjawab. Jawabannya adalah karena Umar merasa Abu Bakar lebih layak. Dia menunjukkan sikap rendah hati dan lebih memilih persatuan umat daripada ambisi pribadi. Oke, berarti jawabannya Umar itu justru menunjuk sinten? Umar justru menunjuk siapa? Abu Bakar. Umar tidak mengajukan diri sendiri, tapi beliau justru menunjuk Abu Bakar sebagai apa? Khalifah, ya. Oke, diulangi pertanyaannya, silakan semuanya bisa fokus kembali. Oke, jadi dari jawaban kelompok 1, kenapa Abu Bakar? Oh, salah. Kenapa Umar justru tidak maju sendiri, justru mengajukan sinten? Abu Bakar mengajukan sinten? Umar mengajukan sinten? Abu Bakar, karena beliau itu rendah hati dan lain sebagainya. Jadi pemimpin-pemimpin Islam terdahulu itu bisa kalian teladani berbagai sikap dan perilakunya, ya. Kemudian tadi dari kelompok 1 ini, tadi ada menyebutkan Sakifah Bani apa? Sakifah Bani Saidah. Sudah tahu jawabannya atau belum? Sakifah Bani Saidah itu nama apa itu? Pintar, nama tempat pertemuan untuk membaiat sinten? Abu Bakar. Pintar, tempat untuk membaiat Abu Bakar. Nah, saat ini keadaan Sakifah yang dulu adalah tempat membaiat Abu Bakar, saat ini berupa taman yang tadi kalian saksikan gambarnya. Masih ingat apa tidak? Masih. Dapat dipahami ya? Oke, silakan lanjut dari kelompok 1. Mungkin sekian dari kelompok 1. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Terima kasih untuk kelompok 1. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Oke, semua kelompok sudah maju dan melaksanakan presentasinya. Sekarang Bu Guru akan mengevaluasi ini. Dari yang tadi sudah maju mempresentasikan hasilnya, jawaban kalian itu semuanya sudah kurang lebih 90% benar. Hanya saja ada yang penyampaian presentasinya kurang percaya diri, sehingga kayak dongeng sendiri. Nanti lain kali ketika maju presentasi kalian bisa lebih percaya diri lagi, paham ya? Oke, itu evaluasinya hari ini. Jadi jawabannya sudah benar, tapi presentasinya yang kurang maksimal. Semoga pertemuan yang akan datang cara pembawaan kalian dalam presentasi semoga lebih baik lagi. Amin. Oke, selanjutnya kita akan menyimpulkan dari materi-materi yang sudah kita bahas di pertemuan hari ini. Totalnya tadi ada berapa topik diskusi? 3. Dari diskusi yang sudah dipresentasikan ini. Tadi dari kelompok 1 sudah menyebutkan Sakifah Bani Saidah. Kalian masih ingat nggak? Itu tadi sebelum pembelajaran Bu Guru sudah menanyakan itu, masih ingat? Tadi Sakifah Bani Saidah diiringi dengan gambar apa tadi? Taman. Pintar, diiringi dengan gambar taman. Yang mana ternyata Sakifah Bani Saidah adalah nama sebuah kota apa taman? Taman itu tempatnya tempat apa itu? Nah, membaiat sinten? Abu Bakar. Jadi, di taman yang tadi kalian saksikan, taman itu dulunya merupakan tempat pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, saat ini Sakifah Bani Saidah kayak apa, Bu? Nah, itu terhimpit di tengah-tengah kota, seperti yang kalian lihat di gambar. Paham ya? Oke, mari kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Sebelum kesimpulan, apakah ada yang ingin bertanya? Oh, Mas Siti, silakan. Oke, Sakifah Bani Saidah letaknya di kota mana? Apakah sudah ada yang tahu jawaban itu? Belum ada yang tahu? Belum. Sekarang Guru mau tanya dulu. Tadi kan tanyanya Sakifah Bani Saidah itu di mana? Ya, yang mana Sakifah Bani Saidah adalah tempat musyawarah untuk melantik khalifah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah khalifah yang menggantikan sinten? Pintar, yang menggantikan Rasul. Yang mana Rasulullah wafat di kota apa? Nah, Rasulullah wafat di kota? Pintar Asma di mana? Pintar. Rasulullah wafat di kota Madinah. Berarti Sakifah itu tidak jauh dari Madinah. Berarti Sakifah ada di kota Madinah. Mas Kiki sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, bagus. Adakah yang masih mau bertanya? Sudah tidak ada? Oke, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Apakah ada yang berani menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, Anissa, silahkan. Apa ini kesimpulannya kira-kira ini? Oh, berdiri silahkan. Atau duduk aja nggak apa-apa. Duduk, boleh. Jadi kesimpulan dari pembelajaran ini adalah Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Rasulullah yang hidup berdasarkan musyawarah. Berdasarkan pemimpinannya, beliau menghadapi berbagai tantangan yang diantaranya adalah memerangi palsu, kaum yang tidak mau memberi zakat dan lain-lain. Oke, kira-kira jawaban dari Anissa benar apa tidak ini? Benar. Jadi Abu Bakar memimpin itu ketika di umat muslim terjadi kekacauan. Kira-kira apakah ada yang bisa menambahkan kesimpulan mengenai hari ini? Oke, Adinda, apa ini Din? Apa Din? Oke, benar apa tidak ini jawaban Adinda? Setuju atau tidak? Setuju. Jadi harapannya umat muslim saat ini, terutama para pemimpin, harapannya bisa meneladani dari kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian terakhir kita simpulkan bersama-sama ya, ini sebagai penguat. Jadi setelah disimpulkan oleh teman-teman, jawabannya sudah benar, tapi kita ada simpulan lagi yang untuk menguatkan. Yang mana? Kesimpulan tadi tujuan pembelajarannya ada berapa tadi? Masih ingat nggak? Ada 3. Tujuan yang pertama, mampu menjelaskan proses pemilihan sinten? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu ditunjuk berdasarkan apa? Berdasarkan musyawarah. Terus kemudian musyawarahnya ada di mana tadi? Ada di Sakifah Bani Saidah. Terus tujuan pembelajaran yang kedua, substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memiliki sikap yang apa? Sikap yang tegas. Buktinya pada masa kepemimpinan beliau terjadi sebuah perang, namanya perang apa? Ingat nggak? Perang Ridho atau Riddah ya. Yang mana perang tersebut membuktikan ketika Abu Bakar ibaratnya diajak halus nggak mau. Akhirnya Abu Bakar mengeluarkan pasukan sehingga terjadilah perang. Berarti beliau punya sifat yang tegas. Kira-kira selain tegas kita bisa meneladani sikap beliau apa lagi kira-kira? Tanggung jawab, pintar, apa lagi? Jujur, terus apa lagi? Adil, terus apa lagi? Apa? Tangguh dan dapat dipercaya. Itu ya. Terus kemudian terakhir ini ada refleksi pembelajaran. Silahkan HP-nya semuanya disiapkan
Ada link Google Form yang sudah Bu Aini sampaikan ke ketua kelas. Apakah sama ketua kelas sudah di-share ke grup kelas? Oke, sudah, silakan bisa link Google Form tersebut bisa diisi ya. Diisi mengenai hal-hal pertanyaan yang ada di link tersebut. Diisi dengan seksama ya, karena ini untuk proses evaluasi pembelajaran berikutnya agar bisa lebih baik lagi. Silakan bisa diisi dengan seksama, waktunya 5 menit. Apakah sudah selesai mengisi? Sudah semua? Oke, terakhir nih, Bu Aini punya statement. Karena kita semua calon orang-orang sukses, ya atau tidak? Di antara kita siapa tahu ada yang menjadi pemimpin. Maka dari itu, kita perlu menanamkan hal-hal atau kata-kata ini yang bisa menjadi atau tertanam pada diri kalian ya. Ikuti kata-kata Bu Guru ya. Oke, kami percaya. Sikap tegas Abu Bakar adalah teladan bagi pemimpin masa kini. Satu kali lagi dengan mantap tekan hati. Kami percaya. Sikap tegas Abu Bakar adalah teladan bagi pemimpin masa kini. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, semoga kalian semua di masa yang akan datang menjadi orang-orang yang sukses. Siapa tahu ada yang menjadi pemimpin, suksesnya dengan belum selesai ya. Siapa tahu ada yang suksesnya dengan jalan menjadi seorang pemimpin. Semoga kalian bisa menjadi pemimpin yang amanah, yang bisa meneladani sikap-sikap dan perilaku dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Amin. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Masih ingat jargon apa tidak? Masih ingat? Masih ingat apa tidak? Masih. Oke, kalau jargonnya sudah agak lupa ini aja ya. Anda bersemangat dari ini? Semangat. Oke, itu saja. Kurang lebihnya Bu Aini mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua.